kesibukan apa nih Pak sekarang, Pak? Dia fokusnya di Radial sama Alka, and then adalah bikin AI power startup, tapi belum jadi. Kan tadi lu bilang di Radia Lab, terus sekarang lagi bikin startup. Sebenarnya seberapa struggling? Oke, thank you Pak Bovan. Sebenarnya gue juga belum lama ya, balik ke Radial Lab. Jadi sebelumnya gue sekolah lah, tanda kutip sekolah di startup yang funded beneran. Jadi pengen tahu juga gimana stylenya nih di situ gitu. Apa namanya, startup yang properly funded gitu ya. Demand-nya, culture-nya, dan apa nih, targetnya itu kan misalnya round of funding-nya gimana gitu ya. Jadi gue baru balik nih ke Radales mungkin nggak berapa lama. Nah, memang the whole industry menurut gue struggling sih, nggak hanya di IT ya, tapi menurut gue di beberapa industri yang lain juga struggling gitu. Karena kalau gue lihat sih IT sih sebenarnya udah tampak di 2-3 tahun lalu gitu ya. Kayaknya funding investor tuh mulai mungkin sejak COVID gitu ya. Investor tuh mulai melakukan perubahan dari sisi cara mereka melakukan funding. Jadi lebih cepat pengen profit sehingga nggak nyari growth lagi. Lebih konservatif gitu lah approach-nya. Nah, jadi semua mulai stagnan nih kalau di IT ya, kalau di startups ya. Nah, kalau gua kebetulan ada ini sebenarnya di services. Kita kan konsultan ya, consultancy gitu ya, solution consulting. Itu sebenarnya waktu COVID itu booming, Pak. Meningkat gitu demand-nya. Nah, setelah COVID turun, selesai, sisa-sisa itu jadi sulit gitu ya. Karena the whole industry mulai recover lagi sehingga tidak ada kebutuhan yang terlalu jauh lagi terkait digitalisasi yang harus cepat dan sebagainya. Mereka mulai budgetnya dinormalin lagi ke operasional, ke yang lain-lain gitu. Jadi mungkin kira-kira itu Pak ininya, outlook-nya gitu. Di luar dari kondisi outlook yang seperti itu, boleh ceritanya mundur agak ke belakang lagi, gimana sih dari awal itu lo bisa bikin tim yang mungkin bisa dipercaya, kemudian bisa dapetin customer 1-2, mungkin sampai mulai bisnis itu berjalan lah gitu ya. Mungkin bisa mundur lagi ke belakang ke situ ya. Mundur jauh nih Pak. Mundur 13 tahun mungkin ya. Jadi di awal bikin Radia itu emang beres kuliah, kebetulan pada telat-telat juga, jadi mulainya 2011. And then awal-awal bingung juga sebenarnya. Kita kan mulainya dulu itu mobile ya, terutama di Microsoft based teknologi gitu. Dulu ada Windows Phone kalau tahu gitu ya. 2010 2011 startup belum ada, semua going corporate. Belum ngetren lah kerja di startup. Even startup yang awal banget di funding kan Koprol gitu-gitu ya, kalau masih inget ya. Jadi masih belum seksi lah gitu. And then, nah kita kebetulan sih punya skill set ya yang nggak banyak bisa di Indonesia gitu, which is yaitu Windows Phone atau Microsoft Technology yang dulu sih masih belum terlalu ini ya kalau di mobile ya kan, semua awal-awal tuh kita banyaknya di iPhone gitu ya, kemudian Android baru mulai juga gitu. Nah Microsoft sama kemudian ada habis itu Nokia itu agak terlambat masuk ke mobile environment lah, mobile ecosystem gitu. BlackBerry satu lagi, RIM ya, BlackBerry itu juga banyak. Nah kita masuk di situ, and then awal-awal juga bingung ini kliennya siapa, kita coba bikin porto sendiri jadinya gitu ya, showcasing our capability lah, bikin belajar bahasa Jepang, belajar macam, tapi di aplikasi Windows Phone semua gitu. And then dari situ kita jadi top of mind lah, and menurut kita ya terkait dengan application development di platform Windows Phone dan Nokia waktu itu. Jadi kita banyak kerjasama di awal sama Microsoft Indonesia juga gitu, sama Microsoft dan Nokia Indonesia juga untuk bantu mereka starting up ekosistem mobile-nya di Indonesia gitu, dengan cara yaitu tadi bikin aplikasi-aplikasi yang umum gitu ya, newsreader atau apa, dan di preload gitu misalnya ke handphone yang didistribusiin di Indonesia gitu. Jadi itu mungkin awal-awalnya ya, mulai ada traction di situ lah gitu, karena kita juga waktu awal-awal sempat beberapa lama juga nggak ada pergerakan selain kita bikin sendiri. Dan dari situ baru mulai dapat klien yang beneran, yang end client ya, end user gitu. Ada kayak restoran gitu, misalnya ada yang kayak news portal terkenal gitu. Mereka pengen juga, kalau news portal kan dulu pengen bikin aplikasi dari koran ya, atau dari TV, mereka pengen bikin aplikasi karena beritanya sekarang orang lifestyle-nya berubah nih, mulai di aplikasi. Nah mereka butuh juga yang mereka udah punya di Android, iOS gitu misalnya, dan di BlackBerry mungkin juga punya. Nah mereka butuh yang Windows. Nah kita
dapat tuh di situ. Jadi awalnya di situ Pak. Ya karena ada keunikan itu terus diterusin sampai mulai dapat klien gitu ya. Nah setelah era Windows Phone itu gimana? Ya setelah era Windows Phone itu udah anticipated juga kan pasti kan, kita nggak mungkin tiba-tiba juga. Nah waktu ini kayaknya nggak tahu ya, dari global kan juga kelihatan seperti itu ya marketnya. Jadi yang menguasai memang iOS Android di mobile, di mobility. Kita juga ngelakuin diversifikasi skill set juga gitu. Jadi tim kita rekrut tim yang memang bisa ngerjain itu gitu. And then kita ngerjain juga back end-nya gitu. Karena kan application pasti butuh back end. Ini waktu di awal-awal ya. Jadi skema ini baru awal-awal nah kita masuk di area situ. Jadi kita bisa bikin full fledged mobile applications yang termasuk ada back end-nya juga gitu, ada webnya ada. Jadi beneran digitalisasi untuk si bisnis ini gitu. Nah di situ kita bisa grow lah dan anticipating juga kan itu dari Microsoft and Nokia kondisinya seperti itu. Kalau dari sisi membangun tim itu dulu mulai hire orang kapan, terus mungkin bertambah lagi. Dulu hire orang nggak segampang, sekarang udah funded. Misalnya kalau kamu punya startup and then funded jauh lebih gampang gitu, mainan harga doang nih. Kalau di dulu tuh makanya karena tidak seksi gitu ya, semua orang going corporate gitu ya, misalnya telco atau mana gitu ya, memang rada sulit Pak. Jadi kita awal-awal sih first employees itu adalah adik-adik kelas sendiri sebenarnya. Adik-adik kelas yang kita tahu, and then habis lulus masih nunggu pekerjaan atau apa, jadi mungkin berapa bulan atau setahun mungkin di kita dulu. Jadi ada beberapa juga yang bantuin di awal, and then kita mulai rekrut beberapa orang dari lokal dulu lah gitu. Nah, ngerekrutnya juga dapat satu gitu ya, and then punya teman nggak gitu. Kita nggak bikin job posting di Jobstreet atau portal-portal gitu juga karena masih belum banyak kan. Banyak cuma nggak seperti itulah apa talent yang kita dapetin gitu. Nah, jadi ya nggak koneksi atau kenalan atau teman gitu. Jadi kita bisa berkembang di awal itu timnya dari teman gitu, temannya first employees itu bercabang-cabang dulu. Oke. Kalau dari sisi mengatur keuangan Pak, misalkan kan pasti uang itu masuk cash, kemudian mungkin disimpan atau ada yang buat tadi kan buat bayar pegawai, itu gimana ngaturnya sampai bisa bertahan lama gitu? Ya kalau cash tuh emang gampang-gampang sulit. Jadi cash masuk dulu tuh kita idealis Pak, anak muda tuh idealis, pengen bikin itu, pengen karena kita basisnya semua engineer ya, jadi kita builder semua ya, jadi kita orang rekayasa, jadi kita pengen bikin sesuatu dulu gitu. Kalau ada duit pengen explore sesuatu yang baru, bikin produk atau platform sendiri. Jadi cash flow-nya sebenarnya ada nih masuk gitu. Cuma kita kenapa selalu apa ya plus gitu ya, kadang untung kadang rugi itu karena banyak banget yang keluar untuk R&D macam-macam ini gitu, which is tidak ada visibility study-nya yang proper gitu lah. Kalau sekarang kan mungkin kita udah paham gitu ya, tapi kalau dulu kan beneran masih muda banget, jadi masih kita hajar dulu lah bikin ini, bikin platform mobile apps builder, bikin platform apa nih on demand, bikin gitu jadinya banyak yang keserap ke situ tuh. Jadi memang cash flow-nya cukup menantang, cuma ya apa namanya itu kalau dirunut gitu ya, kita ngelihat sekarang jadinya itu sebagai lesson learn gitu. Dan kalau kita nggak ngelakuin trial and error, R&D, terus mainan yang aneh-aneh, kita dulu beli HoloLens dari Amerika gitu misalnya ya, untuk kita coba nih main VR gitu. Dulu zaman VR juga tuh 2015-an misalnya. Beli dari sana rusak, sulit Pak, kirim lagi ke US. Di sini nggak ada yang service center gitu-gitu dari Microsoft. Nah itu ceritanya. Banyak yang keluar untuk R&D gitu. Tapi habis itu belajar kemudian memperbaiki sendiri atau kemudian karena apa mulai meng-hire orang yang memang paham keuangan? Awalnya tetap ada konsultan gitu, konsultan karena emang udah mulai ya perpajakan dan sebagainya, udah mulai besar nih gitu. Jadi nggak bisa, kliennya juga mulai besar, karena kliennya mulai besar, jadi mereka butuh legalitas kita yang proper juga, pembukuan berapa bulan ke belakang dan sebagainya. Jadi ini mulai harus dibenerin, ini harus dibuat lebih proper gitu ya, lebih valid gitu. Jadi kita hire konsultan di awal-awal. Cuma setelah itu kita belajar sendiri sih, sehingga kita bisa lakuin itu mandiri juga gitu. Walaupun sesekali memang kalau untuk kasus-kasus yang sulit memang kita sering tanya juga ya, ada konsultan yang kita coba tanya gitu, consultation session gitu. Pertanyaan selanjutnya, menurut lo apa
pengaruh pendidikan itu seberapa besar dengan perjalanan lo sampai sekarang? Kan mungkin nanti yang dengar ada juga yang mungkin nggak kuliah atau gimana menurut lo? Gini ya, pendidikan tuh sebagai pondasi, karena bidang gua sama dengan background pendidikan gua, jadi sebenarnya pendidikan itu adalah pondasi yang baik. Tapi pendidikan itu tidak menentukan kesuksesan. Jadi kalau lihat banyak banget yang di bidangnya tapi nggak sukses, atau sebaliknya tidak di bidangnya tapi sukses. Jadi sebenarnya itu bukan jaminan gitu ya. Nah, tapi kalau dari sisi gue memang pondasinya bagus di pendidikan yang sama gitu ya dengan apa yang gue lakuin sekarang, sehingga itu cukup mempercepat lah at least. Jadi kalau kita ngomong teknikal mesti ngerti, ngomong bisnis mesti ngerti gitu. Jadi nggak jauh banget gitu ya. Tapi tidak ada garantinya Pak sebenarnya. Karena gue tahu juga banyak yang tidak punya background IT misalnya atau background software engineering, tapi mereka juga bisa punya startup yang oke juga gitu. Iya, kalau kembali ke zaman sekarang ya, mungkin setelah banyak meng-hire orang, terus terlibat aktif juga di Alkademi gitu ya, melihat talent digital di Indonesia ini, apakah sudah banyak secara kompetensinya masuk atau masih banyak yang kurang, kemudian masih terpusat mungkin di kota-kota tertentu, gimana? Ya nih, jadi Alkademi itu kita coba bangun gitu ya, karena kan kalau di industri kita kan nggak ada supply ya, maksudnya barang mentahnya tuh nggak ada gitu. Jadi, basically ya kita create something dari suatu permasalahan gitu, tapi tidak ada barang mentahnya, jadi bukan kayak bisnis distribusi. Nah, supply chain-nya atau value chain-nya itu dari situ, dari si programmernya ya yang akan bisa ngerjain. Nah, cuma karena kesenjangan ini ada gap Pak sebenarnya. Gap antara karena apa yang dibutuhin di industri sih sebenarnya dengan skill set yang dimiliki oleh lulusan-lulusan nih, atau mungkin bukan lulusan ya, tapi ya memang yang terutama di daerah ya. Di daerah mungkin tidak tahu nih levelnya gitu ya. Kalau kita ngomong software engineering team yang ada di startup gede di Jakarta atau di luar negeri bahkan, jadi sangat jauh nih gapnya. Nah, kita coba menjembatani Akademi itu bukan hanya sekedar itu ya, sekedar ngajarin coding jatuhnya gitu. Tapi memang beneran kita bikin suatu rantai perjalanan journey-nya nih, journey pendidikan si developernya ini, dari dia mulai belajar, and then bootcamp, and then habis itu magang dulu, and then ngerjain proyek yang kecil, and then mulai ngerjain proyek yang besar. Nah, karena kita punya software house juga, jadi proyek-proyeknya bisa diserap sebenarnya di situ. Kemudian tujuannya gitu kan. Jadi kita latih, and then kita kasih proyek kecil, and then naik kelas lagi, proyek yang lebih besar lagi, and then baru beneran kita kalau mau di-deploy ke startup atau mau pindah ke startup yang lebih besar, bisa gitu, karena knowledge gap-nya tuh udah habis gitu, udah hilang gitu. Model pembelajaran itu awalnya dari kayak materi gitu, ada di kelas gitu, atau langsung praktik gitu? Ya kita kalau di Alka sih coding bootcamp style ya jatuhnya, dojo style gitu ya. Jadi ya ada online-nya juga, tapi sebenarnya di anaknya required untuk datang gitu. Jadi beneran kayak class gitu ya, workshop style gitu. Jadi kalau ada kesulitan bisa tanya. Tapi ada juga ada platform LMS-nya juga, sehingga dia bisa ngelakuin itu secara online di masing-masing pribadi, di digital masing-masing gitu. Udah berapa banyak yang ditelurkan oleh Alkademi? Ini sih sebenarnya ada 26.000 Pak secara total ya. Kita ada 26.000 database lah, database siswa lah, misal lulusan pokoknya yang pernah ikut bootcamp sama kita. Digital talent nggak hanya programmer ya, digital talent ya bisa juga apa namanya UI, kemudian project manager gitu juga. Nah, mungkin dari talent itu kan banyak yang muda ya, Gen Z ya kalau kita. Menurut Bapak gimana? Gen Z khususnya mungkin developer atau yang terkait tadi digital talent itu, apa yang unik dari mereka dan apa yang bagusnya, apa yang mungkin perlu di-improve? Yeah, Gen Z ya. Specifically Gen Z sih mungkin sebenarnya mereka passionate ya orangnya kalau gue lihat ya. Cuma passionnya tuh membara dalam waktu 3 bulan gitu. Dan habis itu pengen pindah atau ada keluhan dan sebagainya gitu ya. Mungkin part of it karena akses yang sangat mudah kali ya, mereka kan dari kecil mungkin aksesnya sangat, jadi mereka bisa lihat macam-macam gitu, sehingga mereka compare gitu ya, mereka punya benchmark terhadap suatu pekerjaan atau suatu dengan parameter tertentu gitu, sehingga mereka compare dan they have fire, tapi fire-nya mengecil dengan cepat gitu aja sih ya. Itu yang perlu motivasi mungkin ya dari sisi kita ya sebagai manajernya ceritanya gitu. Nah itu
mungkin salah satu juga yang apa namanya kenapa mungkin sering pindah atau sering mental health yang sering didengar di berita-berita gitu kali ya. Kalau di kita kan memang lebih resilient kali ya karena nggak instan gitu ya. Zaman dulu kan nggak instan seperti sekarang gitu. Jadi ada struggle-nya nih untuk mencari suatu knowledge gitu. Kalau kita dibandingin sama angkatan yang lebih dulu lagi, boomers atau angkatan yang sebelumnya lagi juga sama, mereka kayak belajar bahasa Inggris gitu ya, nyuri-nyuri waktu di perpustakaan. Kalau sekarang kan jauh lebih gampang gitu. Jadi mungkin itu ya bedanya. Jadi perlu Ya, banyak motivasi dan arahan gitu kali ya. Sebenarnya tidak ada yang instan di sini di dunia ini gitu sih. kalau secara praktis gitu tadi cara memberi motivasi itu gimana biasanya? Cara Ada memberi motivasi Gen Z. yang maksudnya yang pernah pengalaman ketemu seperti apa kemudian memotivasinya? Contohnya gue kasih tahu nih ke beberapa programmer awal yang baru-baru gitu. Kenapa sih ngerjain yang ini dulu gitu? Ini kan ini saya pengen belajar yang lain Pak, bla 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 gitu. Nah, kamu harus jago dulu di bagian sini. Ini masih proyeknya masih kecil-kecil, harus naik kelas dulu. Misalnya dia front end gitu ya. Front endnya tuh baru sedikit bisa gitu ya, belum yang heavy banget gitu, belum yang aneh banget. Apa namanya kerjaan front endnya udah pengen nyoba yang lain gitu. Jadi kayak bagusin dulu nih gitu. Apa namanya? Jagoin dulu nih di salah satu bidang sebelum kamu ke yang lain gitu. Motivasinya gitu kali ya. Jadi ngapain juga kamu ini? Jadi kamu kalah sama yang lain kalah dia pengen pindah ke DevOps gitu. Atau belajar yang lain atau belajar AI atau segala macam. Jadi yang ini aja belum di master, jangan pindah dulu gitu maksudku. At least ini cukup master and then baru pindah gitu. Kalau kayak gitunya dia bisa di macam-macam tapi cuma setengah-setengah gitu kemampuannya. Jadi nggak ada yang dia masterin gitu. Ya, ya. Jadi kita mungkin kita arahkan ke satu bidang, biarkan dia jadi di sana lebih tekun di situ gitu ya, belajar dengan sendirinya gitu. Iya. Ini mungkin pertanyaan pamungkas, menurut Bapak yang paling penting saat ini ya mungkin untuk yang orang-orang terlibat di dunia IT itu kan kita sering dengar Indonesia Emas 2045. Oke, kalau Indonesia emasnya sendiri sebenarnya saya bukan orang yang tepat kali Pak. Tapi kalau yang gue lihat sih gini kali ya. Ini harus disokong oleh berbagai stakeholders juga sih. Jadi nggak hanya ya kita kan sebagai pelaku doang ya, pelaku industri gitu ya. Dan tapi sebenarnya yang tetap punya kebijakan atau punya apa ya agenda utama itu kan sebenarnya tetap dari stakeholder yang utama ya pemerintah gitu ya. Jadi memang harus didukung penuh oleh pemerintahnya gitu. Nah, digital itu sebenarnya salah satu ya, salah satu. Tapi sebenarnya masih banyak nih. Jadi kalau tidak oke semua tertarik digital, tapi nggak akan semua bisa berkarir di bidang digital. Kalau nggak bisa berkarir di bidang digital ya nggak apa-apa, berkarirlah di bidang yang lain gitu. Mau bikin apa nih bisnis, fashion atau jadi apa nih mau petani gitu, agriculture kan lagi ini juga kita lagi kekurangan, atau mau di tambang atau di mana sebenarnya nggak apa-apa, digital itu salah satu dan cukup entry barrier-nya kan lumayan ini ya sebenarnya. Harus bisa belajar hal-hal baru, keep up dengan inovasi gitu, nggak gampang juga gitu. Jadi digital salah satu ini, cuma mungkin ke depannya kalau memang nggak bisa berkarir di bidang digital nggak apa-apa, cari yang lain yang bisa memajukan kesejahteraan diri sendiri, keluarga, ataupun lingkungan sekitar dulu aja, tidak harus digital. Nah, tapi fondasi digital kalian itu akan tetap dipakai ke depannya, karena semakin lama kan akan semakin teknologi driven ya dunia ini ya. At least it's good to know digital tadi gitu, konsep-konsepnya dan sebagainya. Jadi kalian bisa adopsi itu ke apa nih pekerjaan kalian yang mungkin non digital gitu kalian. Kalau kalau gua melihatnya gitu. Terima kasih Pak. Karena Indonesia lagi-lagi kita tuh telat Pak kalau ngomongin digital ya. India itu udah berapa tahun 80-an tuh digital inisiatifnya mulai jalan tuh. Jadi makanya mereka memimpin seluruh ini kan, apa CEO gede itu orang India semua kan. Kita tuh baru awal-awal 2010-an itu mungkin kalau gua lihat ya, mulai ada 1000 startup, program-program itu mulai dihajar di dekade belakangan ini. Jadi memang kita udah cukup ketinggalan. Nah, kita coba keep up aja dengan dunia. Cuma lagi-lagi ya itu tadi Indonesia tuh besar banget ininya. Apa namanya potensinya tidak hanya digital, karena kita banyak yang lain yang bisa kita jual, sumber daya alam dan sebagainya. Malah itu keuntungan kalau di Indonesia kita dibandingin negara-negara lain yang mungkin tidak punya SDA yang cukup gitu. Makanya mereka harus pakai digital. Gimana caranya kita supaya itu apa namanya greater good lah ya, not necessarily harus digital. Ini realistic view dari gua aja. No, terakhir no. Halo Bapak.
Ya lu apa kabar? Kalau gue penasaran aja sih, ya gue tau lah Radia Labs. Kebetulan beberapa orang di sini juga tahu Radia Labs. Jadi gue, oh ya, praktis juga Radia Labs. Gitu. Iya. Siap. Paling gini sih, gue ada dua pertanyaan, tapi yang pertama tuh cuma mau tanya ini aja, yang ke depan tuh apa yang ngetren ya untuk bidang software ya, yang ya mungkin 2 sampai 5 tahun ke depan apa kira-kira yang tren? Karena kan mungkin yang nonton juga ada yang lagi belajar ini, belajar itu, atau mungkin di Al Academy sendiri juga punya apa tren teknologi yang lagi dibahas atau apa. Kira-kira ke depannya tuh 2 sampai 5 tahun apa sih trennya yang mungkin bisa. Kalau gua ngelihat kali ya, ini yang gua ngelihat ya, ini driven kan sebenarnya dari US. Kalau ngomong teknologi, Indonesia pasti lagging lah, let's say 3 tahun gitu ya, 2-3 tahun dibanding apa yang ada di negara sana gitu. Walaupun kita pengen adopt nih, cuma kan jumlahnya tidak akan semasif itu ya. Ada dua sebenarnya concern. Yang pertama AI ya, itu udah pasti ya, ini lagi booming banget. Gen AI atau turunan-turunannya. Yang kedua tuh concern banget mungkin akan ke depannya, yaitu adalah cyber security, Pak. Jadi kalau dari Radia Lab sendiri sebenarnya juga udah initiate dua hal itu sebagai growth driver kita. Jadi project-project yang terkait artificial intelligence sama cyber security kita mulai kerjain juga nih gitu. Karena memang mungkin ke depannya bakal 5 tahun ke depan ya mungkin berubah lagi eranya gitu. Mungkin kita nggak pakai aplikasi lagi, tapi mungkin pakai chat gitu misalnya. Nah, tapi beda lagi ya kalau kita ngomongin adopsi di digital atau di regional gitu ya, di daerah-daerah yang masih rural gitu ya. Mungkin sekarang pun yang mobile itu pun belum teradopsi gitu. Karena ya itu pemerataan internet dan sebagainya. Jadi karena itu laggingnya akan lebih lama gitu, bukan 3 tahun lagi mungkin, tapi mungkin bisa 5 sampai 7 tahun gitu. Jadi apa teknologi kita yang bikin di sekarang mungkin baru teradop lagi ke rural area itu dalam 5 atau 7 tahun lagi. Jadi mungkin itu ya apa namanya? Kalau gua ngelihatnya gitu ya Pak, gitu. Adopsi teknologinya. Jadi skill yang dibutuhin di sana ya masih yang skill begitu. Gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan ya ada 1-2 yang bibit unggul ceritanya ya, dan mereka pengen very high achiever style gitu. Mereka ada juga tuh misalnya kayak kita ada anak dari Maluku atau dari NTT ya, aku lupa. Itu belajar DevOps gitu. Jadi teman-temannya mungkin masih belajar CMS gitu ya, CRUD gitu. Si anak ini udah belajar Azure DevOps gitu misalnya. Jadi kita wah ini ada keinginan untuk maju yang lebih nih, mungkin dia pengen serius di bidang IT ini, dia mau oprek yang agak deep tech mungkin. Nah itu kita coba ya udah supaya lebih cepat dibanding kamu di sana, nggak ada yang ngerti juga kalau dia mau jual service yang terkait dengan DevOps, ya belajar dulu ke sini gitu. Nanti waktu di daerahnya mulai adopt, mulai jadi apa namanya ya apa udah terbayang gitu use case-nya dan sebagainya, dan mereka masyarakat di sana sudah mulai kebayang juga pentingnya hal-hal itu gitu, teknologi itu, baru mereka mungkin balik atau mereka bangun dari sini gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih. Ini mewakili kita semua kayaknya. Apa nih? Kira-kira Kapan Bapak pulang? Bukan. topiknya nggak di situ sekarang. Apa produk atau teknologi apa yang sekarang lagi dikembangin sama Radia Labs? Kalian siapa tahu mau promosi gitu kan, kita bisa promosi apalah gitu yang lagi dikembangin sekarang. Well, karena kita jasa ya Pak, itu sebenarnya dari dulu pengen bikin produk sih. Jadi jasa itu naik turun lah sebenarnya. Kalau ada yang klien, proyek. Kalau nggak ada klien ya nggak proyek gitu. Tapi kalau produk sih harapannya kan lebih stabil ya, karena subscription base ya, MRR-nya lebih stabil gitu. Kita ada pengen bikin SaaS Pak, sebenarnya 2 gitu. 2 SaaS ini pengen kita gabung, yaitu distribution management atau order management gitu, sama HRIS, sistem informasi pegawaian lah atau ke karyawan gitu. Kita pengen bikin 2 itu dalam bentuk SaaS nih, kita pengen coba. Karena beberapa kali kita coba bikin aplikasi B2B yang memang untuk enterprise tuh gagal gitu. Nah, kita coba B2B yang untuk UKM ya, dan dalam bentuk SaaS gitu. Jadi bukan dalam bentuk yang apa namanya, kalau B2B kan stylenya ngobrol gitu ya, nego, terus customnya banyak gitu. Kalau SaaS kan mungkin lebih scalable nanti. Nah, kita coba main di ranah situ. Sama kita mengembangkan skill set tadi itu Pak, kita punya solution-solution yang terkait AI sekarang, OCR, kemudian digital commerce, kemudian chatbot gitu. Sama cyber security juga ada gitu. Jadi ya apa nih, yang mulai dari yang paling gampang kan vulnerability assessment sama penetration gitu ya. Kemudian ada juga yang misalnya SOC kayak gitu-gitu, kita coba provide juga untuk klien-klien kita existing dulu lah gitu mungkin. Banyak juga produknya. Oke.
Fee-nya 80 Pak sekarang, jadi lumayan Wih, lah. banyak. Harus Lumayan, bisa. lumayan. Dulu waktu COVID sempat 100 kalau nggak salah tuh. Makanya dari waktu COVID itu sebenarnya agak turun, agak landai dikit. Tapi 100 ke 80 nggak terlalu besar sih, kurang paling 20% tuh ya wajar sih. Jadi kalau masih 80 tuh masih oke. Ya Setahu lumayan gua. Pak. Tiap bulan lumayan juga overhead-nya. Balik lagi ke Mr. Bovan. Tadi udah pertanyaan terakhir. Ya mungkin itu Pak Hari Bagus. Terima kasih banyak untuk waktunya. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Habis ini saya coba edit dan share ke yang lain. Oke Pak. Yuk, thank you guys. Thank Thank you. you. Thank you banget.